Perlu diketahui, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual remaja tidak hanya tentang perubahan tubuh, perilaku seksual, ataupun layanan kesehatan, namun mencakup pula pengembangan kematangan emosional, keterampilan sosial, dan membina hubungan dengan orang lain, serta citra diri yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Komariah, Kepala SMP Negeri 3 Slieg, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, menjelaskan sekelumit tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diberi nama dengan Setara, Semangat Dunia Remaja. Sebagai salah satu sekolah sasaran implementasi PKRS, SMP Negeri 3 Slieg memperoleh berbagai fasilitas dari Palang Merah Indonesia dan Ruang Temu Generasi Sehat Rutgers Indonesia, mulai dari penyiapan fasilitator terlatih sampai pada penyediaan buku, yaitu buku panduan guru dan buku jurnal siswa. Secara berkala, PMI dan Rutgers Indonesia memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program. Tentu saja, hal tersebut menjadi keberkahan tersendiri bagi SMP Negeri 3 Slieg. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat kendala yang cukup mengganggu pencapaian program ini. Struktur program PKRS tersusun secara sistematis layaknya struktur kurikulum pada mata pelajaran. Bila diberlakukan secara berdiri sendiri, maka akan menambah alokasi waktu pada struktur kurikulum sekolah. Bila diinsersikan pada mata pelajaran, ekstrakurikuler, pembiasaan, dan program sekolah lainnya akan menambah padat materi program-program tersebut. Kendala berikutnya adalah tidak semua guru memiliki kreativitas dalam menginsersi PKRS pada mata pelajaran atau program sekolah lainnya yang diampuh atau dibimbingnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, SMP Negeri 3 Slieg berketetapan menjadikan PKRS sebagai salah satu topik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran 2023-2024. Topik tersebut termasuk dalam tema Bangkitlah Jiwa dan Raganya. Topik diberi nama Setara Semangat Dunia Remaja. Nama tersebut merupakan cuplikan dari judul buku panduan guru dan buku jurnal siswa yang digunakan dalam PKRS. Namun, upaya tersebut belumlah sepenuhnya mampu mengatasi kendala yang dihadapi. Buku yang difasilitasi PMI dan Rutgers Indonesia tersebut bukan merupakan modul yang khusus diperuntukkan sebagai acuan implementasi P5. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan penyesuaian agar menjadi modul P5 yang siap diimplementasikan. Sebagai langkah awal yang saya lakukan adalah membentuk tim fasilitator. Tim fasilitator terdiri dari guru-guru SMP Negeri 3 Slieg yang telah mengikuti diklat PKRS yang diselenggarakan oleh PMI dan Rutgers Indonesia. Selama kegiatan menyusun modul proyek, saya selalu melakukan pendampingan. Berikut ini langkah-langkah penyesuaian modul proyek Setara Semangat Dunia Remaja. Pertama-tama adalah menganalisis isi buku pegangan guru dan buku jurnal siswa. Hasil analisis menunjukkan buku panduan guru maupun buku jurnal siswa terdiri dari 25 topik yang dikelompokkan dalam 8 bab. Masing-masing topik berisi pengantar materi, tujuan pembelajaran, alat bantu pembelajaran, dan langkah pembelajaran beserta alokasi waktu. Buku panduan guru dilengkapi bahan bacaan dan refleksi untuk guru pada setiap akhir bab. Buku jurnal siswa dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang sangat menarik dan lembar isian berupa tabel dan pertanyaan yang merangsang peserta didik berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi profil pelajar Pancasila. Tim menentukan dimensi, elemen, subelemen pada tingkat pencapaian pada setiap aktivitas atau topik yang terdapat di dalam kedua buku tersebut. Berikutnya, yang ketiga yaitu mengklasifikasikan isi buku berdasarkan alur proyek profil yang dipilih adalah yang memuat aktivitas pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil analisis,
Isi kedua buku tersebut memuat materi dan aktivitas yang dapat diimplementasikan pada tahap pengenalan, refleksi, dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil pengklasifikasian tersebut, dapat diketahui bahwa kedua buku tersebut belum memuat materi dan aktivitas tahap kontekstualisasi dan aksi secara spesifik. Langkah yang keempat yaitu menginsersi aktivitas tahap kontekstualisasi. Pada langkah ini, tim berupaya merancang aktivitas peserta didik untuk menggali permasalahan yang terjadi di lingkungan terdekatnya yang terkait dengan topik-topik PKRS. Langkah yang kelima, menginsersi aktivitas tahap aksi. Pada tahap ini, tim menentukan bentuk aktivitas aksi, yaitu melaporkan hasil penelitian sederhana yang telah dilakukannya dalam berbagai bentuk sajian menarik. Setelah menginsersi aktivitas tahap kontekstualisasi dan aksi, saya mengarahkan tim menyusun modul proyek Setara Semangat Dunia Remaja secara lengkap, yaitu terdiri dari bagian latar belakang dan tujuan proyek, alur proyek, relevansi proyek bagi sekolah, hasil yang diharapkan, cara penggunaan, dimensi elemen subelemen proyek, tingkat pencapaian, dan modul aktivitas. Pada modul aktivitas dilengkapi dengan LKPD dan media pembelajaran. Berikut ini aktivitas proyek pada topik menstruasi. Pada tahap pengenalan, peserta didik memperoleh informasi tentang pengertian menstruasi dan siklus menstruasi, gejala dan efek GMS, gejala sebelum menstruasi. Peserta didik pun diberi pemahaman tentang fakta dan mitos seputar menstruasi. Selanjutnya, peserta didik laki-laki berdiskusi tentang apa yang dilakukan untuk mendukung peserta didik perempuan ketika menstruasi. Tahap kontekstualisasi diawali dengan membagi peserta didik sesuai dengan jumlah fasilitator, yaitu 8 kelompok. Berikut ini aktivitas tahap kontekstualisasi yang dilakukan oleh kelompok yang memilih topik menstruasi. Pada tahap ini, fasilitator mengarahkan peserta didik pada pemahaman konsep penulisan karya tulis ilmiah sederhana terlebih dahulu. Selanjutnya, fasilitator mendampingi kelompok siswa bimbingannya untuk membuat persiapan penelitian, yaitu dengan mengisi lembar rancangan penyusunan karya tulis ilmiah sederhana, yaitu menentukan judul, tujuan, populasi, dan sampel. Langkah berikutnya adalah peserta didik menyusun instrumen wawancara, mewawancarai responden, dan mengorganisasi data hasil wawancara. Langkah terakhir adalah menyusun laporan penelitian dengan cara mengisi template yang sudah disediakan. Pada tahap aksi nyata, kelompok memikirkan ide tentang bentuk sajian publikasi. Berdasarkan ide, kelompok merancang desain karya, bahan dan alat yang diperlukan, anggaran yang dibutuhkan, dan langkah-langkah pembuatannya. Selanjutnya, kelompok membuat sajian laporan sesuai dengan desain yang telah dirancang. Pada tahap refleksi, peserta didik mengisi lembar kesan pada setara yang berisi topik yang paling berkesan, topik yang paling mudah dipahami, apa saja perubahan yang dirasakan jika dibandingkan antara dulu sebelum mengikuti proyek Setara Semangat Dunia Remaja dengan saat ini. Peserta didik pun diberi kesempatan untuk membuat testimoni tentang manfaat yang dirasakan dan hal menarik selama mengikuti proyek. Pada tahap tindak lanjut, peserta didik menyampaikan atau membacakan lembar kesan pada setara pada orang tua untuk ditanggapi baik secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya, peserta didik akan melaksanakan pameran di sekolah pada saat pembagian rapor pendidikan atau pada momen lainnya. Proyek Setara Semangat Dunia Remaja memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai bagaimana merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, membangun kesadaran untuk mengutamakan persamaan dengan orang lain, menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain, melatih diri dalam meregulasi emosi, pengendalian, dan disiplin diri, menumbuhkan rasa percaya diri, serta melahirkan kemampuan menghasilkan karya. Integrasikannya PKRS ini ke dalam P5 ini membuat suatu terobosan agar siswa tertarik untuk belajar tentang PKRS. Anak lebih bisa menghargai diri sendiri dan lebih peduli terhadap kebersihan tubuhnya. Demikianlah sekelumit tentang pelaksanaan P5 di sekolah kami, SMP Negeri 3 Sliek, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.